Masalahnya ini menyangkut pekerjaan, menyangkut pembahasan-pembahasan yang bisa lu lihat. Gua sampai membership Twitter Blue 150.000 aja supaya apa? Supaya bisa kerja. Nah, anjing kesel banget gua. Yang jadi pertanyaan masalahnya manekinnya kenapa ditangkap juga gitu. Cara terbaik bukankah ngadu sama gurunya gitu, tapi ketika diaduin malah menyepelekan, ya mau lari kemana lagi? Hai, selamat datang di video gue kali ini. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya akan dunia, dimana awalnya gue pengen mulai semuanya dari Twitter, tapi seperti yang lu tahu, Twitter sedang memiliki masalahnya sendiri, dimana mungkin lu orang-orang yang sering main Twitter udah paham apa yang lagi gue omongin. Jadi CEO Twitter, Elon Musk, orang terkaya di dunia, tiba-tiba ngeluarin peraturan baru, yang mana peraturannya ngebikin kita tuh kayak yang apalagi gue tuh kesel banget jadinya. Jadi dia ngebikin sebuah aturan baru, dimana kita hanya diperbolehkan untuk melihat beberapa tweet per hari. Kayak lebih tepatnya akun-akun baru itu cuma 300 tweet per hari. Akun-akun yang gak verified itu 600 tweet per hari. Terus akun-akun yang verify yang ngebeli centang biru itu, Twitter Blue, itu 6.000 tweet per hari. Sempat ada berita kalau dia bakal naikin jadi 8.000. Ini jadi 400, ini jadi 800, ini jadi 8.000. Tapi tetep aja, masa lu main sosmed pay to win banget gitu gua. Pay to win tuh berhenti di Genshin Impact aja sih, nggak usah dibawa ke alah. Masalahnya ini menyangkut pekerjaan, menyangkut pembahasan-pembahasan yang bisa lu lihat. Gua sampai membership Twitter Blue 150.000 aja supaya apa? Supaya bisa kerja. Nah, anjing kesel banget gua. Intinya alasan dari dibatasinnya lu ngelihat tweet itu adalah demi mengikis data dan manipulasi sistem yang ada di Twitter. Terus juga kalimatnya dia minta, Elon Musk minta kita untuk kayak ayo nyentuh rumput, ayo kita keluar kayak ngapain sosialisasi sama orang gitu-gitu, jangan di Twitter doang. Tiba-tiba kita disuruh nginjek rumput, suruh main, ya Allah. Terus Jack, mantan CEO Twitter, langsung nyindir dengan kayak gitu. Ini gue nyentuh rumput, bacot. Alah. Ya oke. Nah itu aja. Jadi kalau misalkan lo mau lebih banyak ngeliat Twitter, langganan Twitter Blue 100 sekian puluh ribu per bulan. Anjing, Netflix aja kagak kelar, gimana begini ya. Nalah. Mari kita mulai dengan muter-muter pembahasan yang sempat rame. Salah satunya adalah tentang Popo. Astagfirullahaladzim, window ini disensor, palanya jangan. Nah ini. Jadi beberapa waktu lalu sempat ada sebuah video yang tersebar di Twitter, di mana videonya astagfirullahaladzim, istighfar, masya Allah, bareng ngono sabar, kuat, selamat, langgeng sertoso. Buat lo yang nanya-nanya linknya, gue sarankan lebih baik jangan, karena tidak penting, akan merusak hari lu, mata lu sakit ngelihatnya. Intinya video dia ini pakai manekin. Terus dia sempat mengklarifikasi itu, dia sempat bikin video klarifikasi. Dan di video klarifikasinya ini dia bilang kalau video itu udah lama untuk konsumsi pribadi, tapi somehow HP-nya hilang. Karena HP-nya hilang, di-upload sama orang pakai nomor WhatsApp dia yang sebelumnya, ditaruh di snap WhatsApp, orang-orang bisa ngeliat, dan dia ditangkap polisi. Ditangkap polisi juga kan karena undang-undang pornografi kan, yang mana ini adalah gambaran sederhana apa yang gue lakukan setelah ngelihat tweet tersebut, setelah ngelihat video tersebut. Ya Allah. Yang jadi pertanyaan masalahnya manekinnya kenapa ditangkap juga gitu. Manekinnya jadi pemeran perbantu maksudnya. Popo. Padahal dulu sempet loh ada kasus dia yang berantem sama Popo Roji itu. Terus kayak yang gue pengen bahas tapi kayak gak penting-penting banget. Sekarang malah jadi makin kejauhan dari dunia nih gue lihat-lihat orang. Alah, terus dia ditangkap sama polisi, gue gak tahu diapain ya. TikToker Popo ditangkap usahanya. Popo ditangkap pada Sabtu 1 Juli
di rumahnya sekitar jam 10. Pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait video Popo yang viral. Berbekal informasi tersebut melakukan penangkapan. Ada satu barang bukti, HP merek iPhone 13. Wow. Satu buah batu manekin dan saat ini diperiksa Polres. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa dan diamankan untuk proses lebih lanjut. Proses lebih lanjutnya apa kita juga nggak tahu, tapi ya wow. Ya adalah GWS ya. Lalu perkara selanjutnya datang dari Mixu. Jadi di Mixu Cipayung Depok sempat terjadi perselisihan antara pegawai dan customer, di mana pegawai ini memberikan pesanan yang salah. Terus yang pembelinya komplain, tapi pegawainya tidak menerima komplain tersebut dan malah memutarbalikkan fakta kayak. Jadi gini, ada 2 menu. Jadi yang dipesan sama pembelinya itu adalah Supreme Mix Milk Tea ini, yang isinya tuh ada agar, ada apa lagi gitulah. Tapi dikasihnya yang boba doang, nggak ada agarnya, nggak ada jelinya. Customernya komplain, tapi komplainnya itu tidak dijawab dengan baik, malah diketusin. Nah, ini ada boba ya. Nih coba kamu lihat. Di sini ada jelly, kamu lihat. Ya. Tapi ya Allah, kita lihat perbedaannya ya. Nah, harusnya yang dia terima itu isinya kayak gini, ada jeli-jeliannya. Nah, si pegawainya merasa, wah jelinya udah dihabisin nih, makanya kagak ada gitu. Customernya pun kesel, emosi, marah-marah. Astagfirullahaladzim. Kamu lihat kan? Ini di postingan ya, postingannya sendiri udah di take down apa kalau nggak salah udah dihapus sama dia kalau nggak salah. Surat terbuka untuk Mixu. Ini Supreme Mix Milk Tea atau Pearl Milk Tea. Saya bukan sekali 2 kali untuk beli di Mixu. Terlalu sakit hati saya dengan bentakan dari karyawan tersebut. Dengan nyolotnya dia bilang ini Supreme, tidak ada attitude sama sekali. Sampai akhirnya saya minta tolong sama temennya untuk cek lagi. Sekarang logika, minuman belum habis, masa iya nggak ada tersisa sedikit jelly dan nata de coco? Oh, ada jelly sama nata de coconya harusnya. Saya ada video saya saat pegang minumannya yang belum dibuka. Thank you loh mbak, udah dibentak-bentak. Yang jadi permasalahan itu bukanlah pesanan dia yang salah sebenarnya. Kalau pesanannya salah kemudian diganti dengan cara yang baik-baik, harusnya ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan dikomplain dengan cara yang baik malah ngebentak balik, ya itu yang jadi masalah dong. Cuman yang jadi tolak ukur perdebatan di Twitter itu lucu anjing, karena orang-orang merasa kayak nyalahin pembelinya gitu dengan kalimat kayak ini karyawan digaji kecil kah, ngapain marah-marah sama karyawan. Perkaranya bukan gajinya kecil atau gede, perkaranya sesederhana. Mau gaji lu kecil atau gede, kalau lu bekerja di bidang pelayanan, layanilah dengan baik gitu loh. Masalahnya ini mbak-mbaknya sampai nangis. Ada nggak? Kami minta maaf. Ada nggak? Karyawan. Ya, oke baik. Memang kalau memang nggak ada, kami Sampai minta dicek maaf. lagi ya. Kami minta maaf. Cepat bilangin temannya. Iya, kami. Saya mewakili teman saya minta maaf. Udah. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya makanya saya tadi kan bilang pelan-pelan aja. Saya tuh bukannya baru makan di kita kan customer di saya sini juga kan. bener baru. Ganti-ganti juga sih Lu sebenarnya. sedih kalau denger orang nangis. Paham. Ini pasti sebanyak-banyak kan saya minum, apalagi saya udah segini ya. Saya nanya pelan-pelan dong. Di sini saya nggak bisa tahan emosi. Saya nangis dan gemeter saat dia bentak saya. Saya note ya untuk mbaknya. Saya bukannya mau minta gratisan atau free tambahan topping, tapi karena saya memang dari rumah sudah membayangkan mau beli minuman favorit saya. Nggak perlu bentak dan nyolot ya mbak. Oh gitu. Tapi akhirnya si mbak-mbaknya ini klarifikasi. Karyawan Mixu pertigaan Jembatan Serong ingin meminta maaf sebesar-besarnya khususnya kepada customer yang Iya. Dia minta maaf intinya. Dan karena kalimat di sini adalah meminta maaf atas sikap dan perilaku kepada HA atas insiden dari salah satu ex karyawan kami, berarti yang bersangkutan sudah dipecat. Menjadi pembelajaran untuk kita kalau kerja di bidang pelayanan, layanilah dengan baik. Jangan dibawa masalah rumah ke kantor, ke tempat kerja, jangan nanti akan menyusahkan diri kita sendiri. Ya,
Problem solving itu penting, itulah kenapa PR dalam setiap perusahaan sepenting-penting itu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang sebenarnya dari kemarin pengen diomongin. Semoga ini nggak telat-telat banget dan perdebatannya juga udah cukup reda di Twitter karena orang udah nggak bisa ngeliat tweet banyak-banyak. Tapi ini adalah pembahasan tentang siswa SMP yang ngebakar sekolahnya di Temanggung, Jawa Tengah. Semuanya bermula ketika jam 2 pagi, ada video CCTV-nya. Jam 2 pagi itu penjaga sekolah ngelihat ada api yang menyala di sekolahan tersebut. Terus dia meminta tolong sama warga untuk membantu memadamkan api. Nah, ketika sedang berusaha memadamkan api, penjaga sekolah dan warga melihat ada sesosok siswa, sesosok orang dulu ya, ada orang di sana. Terus ketika dicurigai dia membakar, dia mengaku kalau dia yang membakar sekolah tersebut. Kemudian perkaranya ramai dan dicari tahu siapa si orang ini. Ternyata orang ini adalah siswa SMP yang bersekolah di sekolah tersebut. Alasan kenapa dia melakukannya sederhana, dari keterangan kepolisian pun sudah dijelaskan kalau semuanya terjadi lantaran sakit hati yang ia rasakan karena sering dibully oleh teman-temannya dan beberapa guru. Kalimatnya demikian. Penjelasannya karena kata-kataan orang tua, mungkin kayak kata-kataan bawa-bawa nama bapak. Terus kemudian dia kesel, itu masuk ke hati, nyelekit sama dia. Kemudian dia nggak tahu bagaimana revenge-nya. Akhirnya terlintas di kepalanya untuk kayak ayo bakar sekolah, demikian. Oh ya, terus alasan lain kenapa dia itu ngebakar sekolah, selain karena dibully oleh teman-temannya sama beberapa guru, alasan lainnya adalah karena dia tidak didukung ketika mau jadi ketua PMR. Nih R juga ditolak menjadi ketua R juga ditolak menjadi ketua Palang Merah Selain itu R juga ditolak menjadi ketua Palang Merah Remaja karena dianggap tidak layak untuk memimpin. Jadi teman-temannya nggak ada yang milih dia, dia sakit hati. Lalu yang terakhir juga dia merasa sakit hati karena ada penuturan polisi yang bilang kalau dia itu udah sempat ngebikin prakarya. Dia merasa prakaryanya itu bagus sekali, tapi dia tidak mendapatkan apresiasi dari gurunya, dan itu semacam hal yang memantik itu semua. Jadi kayak ini masalah, terus dia nggak betah, meledaklah, dan ya itu jadi sekolahnya yang dibakar. Nih, pembakarannya sendiri juga dia lakuin jam 2 pagi tadi, 1.40 kalau nggak salah dari rekaman CCTV-nya. Dan dia ngebakar sekolahnya menggunakan semacam molotov itu, semacam molotov yang dia kreasikan sendiri, dia buat sendiri. Yang mana gue juga nggak tahu dia belajarnya dari mana, dari siapa, tapi si molotov itu adalah tipikal molotov yang dia nggak perlu dibakar gitu loh. Jadi kayak kan molotov biasanya ujungnya dibakar, dilempar, ketika pecah bensin atau minyak tanahnya kemana-mana, apinya menyundut ke minyak itu. Kalau ini dia kayak ditaruh terus meledak sendiri gitu. Saya kira menyambar beberapa kelas, greenhouse, dan lain sebagainya. Yang menakutkan di sini adalah ketika dia ditangkap sama warga kan. Jadi kan kayak yang gue bilang tadi, warga curiga ngelihat dia ada di crime scene, terus dia ditangkap. Dan ketika ditangkap itu dia tenang banget, kondisinya tuh tenang kayak dia udah menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukan gitu. Orang waktu ditanya sama pihak kepolisian, polisi kan nanya gitu, kamu puas nggak ngelakuin ini? Dia ngejawabnya puas. Berarti kan emang dia udah siap dengan segala konsekuensi yang ada. Ini loh yang jadi pertanyaan buat kita, apa yang terjadi sebelum ini semua. Apalagi kalimat dia kan karena dibully sama temen-temennya dan beberapa guru. Kok iya ada guru ikut ngebully muridnya? Gue tahu ini cerita lama dan sering kali terjadi di beberapa sekolah, tapi kalau efeknya sampai orang ngebakar sekolah kan menyebalkan gitu. Yang gue takutin ini dilakukan sama temen-temennya yang habis ngata-ngatain berlindung di balik kata gitu aja baper biji mata lu kendor, mata lu meletek aja. Lalu dari beberapa artikel yang gue baca juga, dia ini setelah ditangkap dia tidak dilakukan penangkapan karena dia masih di bawah umur. Tentu saja dia 13 tahun bro. Akan dikembalikan ke orang tuanya untuk wajib lapor kayaknya kalau nggak salah. Dan itu juga yang jadi pertanyaan gue, orang tuanya kemana?
kita udah sering denger cerita kan kalau yang kayak gini kejadian karena kehidupan di rumahnya yang dipertanyakan, orang tuanya yang tidak begitu perhatian dan lain sebagainya. Gue juga mulai mempertanyakan itu, orang tuanya kemana. Tapi segimanapun orang tuanya, ketika ini ada di ruang lingkup sekolah, harusnya bertanggung jawabnya sama sekolah dong gitu. Orang-orang di sekolah juga bertanggung jawab. Masalahnya tuh yang menyebalkan bagaimana kita bisa melihat pihak sekolah bertanggung jawab ketika kepala sekolahnya aja bilang kalau si anak ini caper. Maksudnya kan ini ngebikin emosi orang-orang loh, by the way. Kami dikabari jam 2 malam tiba-tiba ada api menyala di dekat bak sampah menyambar kelas 9B dan 9C. Pokoknya caper Pak dia Bapak. Dia minta perhatian lebih dibandingkan dengan teman-temannya. Iya. Nakal atau enggak? Tidak, Pak. Tidak ya. Kalau ini kan ngedengernya kayak apa? Maksudnya untuk di pembahasan dia ngebakar sekolah dia pelaku. Tapi ketika kita ngebahas dia dibully sama teman-temannya, dia adalah korban. Dan ini tuh seolah-olah menyalahkan korban gitu. Maksudnya ketika orangnya baik, diem-diem aja, tiba-tiba ngebakar sekolah, kan berarti ada sesuatu yang salah gitu. Dikatain caper. Aish, bukannya justru itu bisa jadi sebuah tanda ya kalau muridnya caper, berarti guru harus mencari tahu alasan dari kenapa murid itu berperilaku demikian. Bukan malah lempar tanggung jawab terus kayak yang emang anaknya caper aja lah. Terus gue juga nggak paham kenapa kepala sekolahnya yang ngomong. Maksud gue kita bisa berpikiran sama kan, kepala sekolah ini kemungkinan besar tahu informasi yang katakanlah dia caper atau apa itu dari guru-guru lain, karena nggak mungkin kepala sekolah ngurusin murid bener-bener satu murid ini dia liatin banget kan. Omongannya itu pasti dari either guru-guru lain atau murid-muridnya. Gue nggak tahu ini bener atau enggak ya, perlu gue cari tahu dulu. Tapi di salah satu penjelasan artikel atau video yang gue temuin di Twitter, Instagram gitu, sempat ada kalimat kalau dia ngebikin tugasnya dirobek. Jadi kayak aduh. Kita ini disclaimer dulu ya. Dari tadi gue ngomong panjang tapi kayaknya perlu di disclaimer ini. Kita tidak bisa membenarkan apa yang dia lakukan karena ngebakar sekolah. Ya nggak bagus aja bro. Gimana sih, itu udah salahnya salah gitu. Tapi kita juga nggak bisa ngedukung si bullying itu sendiri karena emang ya itu awalannya. Makanya gue sempat bilang di live kayak ini pembahasan ini rada sulit gitu. Soalnya kalaupun mau objektif susah sekali. Banyak sudut pandang yang harus dipertanyakan soalnya. Yang ada di kepala gue sekarang sih, gue perlu informasi yang mendalam dari si teman-teman sekelasnya. Karena kalau kita nanya guru tentu tidak akan sebegitunya tahu. Kalau nanya orang tuanya juga dia lebih banyaknya di sekolah. Makanya harusnya yang ditanya itu teman-temannya. Karena pun kalau nanyanya guru atau kepala sekolah, ya mereka pasti akan mencari cara untuk melindungi sekolahnya gitu loh, nama baiknya mereka. Yang ngebikin bingung dari perkara ini adalah ketika orang berargumen tentang sesuatu, ada argumen lain pasti yang akan menentang itu. Kayak katakanlah orang marah-marah kan sama gurunya. Ini gurunya ini tanggung jawab gurunya. Kenapa gurunya malas mencari tahu apa yang dilakukan murid, malah jadi simplifikasi kalau muridnya caper segala macam. Kenapa gurunya gak nyari tahu? Terus di bawahnya ada yang balas argumen itu dengan kalimat kayak, guru itu digajinya cuma dikit, masa kami harus berrepot-repot gitu. Kan jadinya nggak selesai perkaranya gitu loh. Ini masalahnya mental. Yang mana itu juga sedang gue bingungkan sih. Kalau misalkan nanti gue punya anak gue cowok. Kalau misalkan dia ngalamin yang kayak gini di sekolahnya, kalau bullyingnya terjadi fisik, gue akan bilang kayak lu lawan dulu. Kalau fisik lawannya pakai fisik. Tapi kalau misalkan verbal, kata-kataan segala macem, ngelawannya gimana? Masa katain balik? Cara terbaik bukankah ngadu sama gurunya gitu? Tapi ketika dia aduin malah menyepelekan, ya mau lari kemana lagi? Dia dibully nih sama teman-temannya, ngadu sama gurunya kayak nggak peduli, mengabaikan omongan si murid ini, dibilang caper. Ya pantas sekolahnya yang jadi ini gitu, jadi sasaran. Meskipun itu salah, kita harus bilang lagi itu salah. Banyak variabel yang bisa terjadi. Kemungkinan itu terlalu banyak. Apalagi kalau kita lagi bicara tentang perkara apa ini circle-circlean gitu.
Bagaimana kalau misalkan si anak ini tidak masuk ke circle siapa-siapa, dijauhi sama teman-temannya sampai akhirnya dia sendirian gitu. Yang menyebalkan adalah gini, ketika main circle-circlean, yang satu dibully ngadu ke guru, gurunya merespon dengan tidak semestinya, dicuekin dan segala macamnya. Si teman-temannya ini tentu akan makin parah dan dengan itu mereka akan bilang kayak, oh caper ngadu ke guru, sampah, gitu-gitu gimana. Dan itu malah jadi makin ngebikin si bocah ini kesel. Dibakarlah sekolahnya. Yang orang lain keselin juga adalah cara pihak kepolisian untuk ngeluarin si anak ini di publik gitu. Maksudnya dikeluarinnya di sini, press conference, dipertontonkan ke publik padahal dia di bawah 18 tahun. Di sampingnya ada polisi megang senjata. Men, kasus kayak gini tidak terjadi, perkara ini tidak terjadi ke kasus orang yang itu kan. Itu yang jadi sudut pandang orang-orang kayak tuh, KPAI nggak ada respon apa-apa padahal ini pelaku anak. Beda perlakuan sama perlakuan anak bernama Agnes. Wah gitu. Perasaan waktu itu Bapak Listio Sigit udah sempat bilang jangan pakai senjata-senjata gitu kalau lagi konferensi pers. Bapak polisi yang terhormat, saya mohon lebih baik didampingi dengan psikolog atau psikiater, bukan laras panjang, karena saya juga pernah dulu jadi korban bullying dan itu tidaklah mudah. Betul. Gimana? Itulah alasan kenapa ini benar-benar harus urusannya sama psikolog juga nggak sih? Karena kalau nggak diselingin dikasih bantuan psikolog malah jadi kemana-mana nantinya. Tapi ya itu aja buat perkara kali ini. Intinya adalah bullying salah, ngebakar sekolah salah, cara kepala sekolahnya ngatain si anak ini ngasih tahu kalau si anak ini caper juga gue pertanyakan. Karena kalau nggak ngadu ke guru, ngadu ke siapa lagi? Mungkin bisa ngadu ke orang tua, tapi kan ini tempatnya ada di sekolah, harusnya ngomongnya ke wali kelas, ke guru-guru. Kalau ketika ngomong kayak gitu malah dibilang caper, ya lah mau jadi apa? Mungkin kalau lu ada yang kenal sama teman-teman kelasnya, kalau mungkin lu teman sekelasnya, lu bisa komen di bawah tentang sebenarnya apa yang terjadi gitu. Karena itu juga gue pertanyakan juga. Karena pada akhirnya gini, yang kita takutkan adalah si anak yang ngebakar sekolah ini juga ada sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Kemarin aja waktu gua live ngebahas ini, kalimat yang harus kita ingat bersama adalah ingat kasusnya Audrey gitu loh. Tidak semerta-merta semuanya apa yang kita lihat. Itulah kenapa gue penasaran sekali apa yang teman-temannya itu pikirkan tentang dia gitu. Sama orang tuanya sih, gue juga penasaran orang tuanya kemana dah. Itu aja dulu, kita ketemu di lain kesempatan. Nanti kita bahas hal lain yang lebih menarik. Subscribe, like, komen. Nama gue Andri, sekian dan terima kasih semua. Selamat malam, bye-bye. Dari kemarin tuh soalnya perdebatan di Twitter itu cukup aneh. Anehnya adalah karena ada yang ngebela si anak ini dengan kalimat gua dukung si anak ini ngebakar sekolah karena bullying itu tidak baik segala macem. Tapi kalau dari kemarin gue ngerunutinnya susah banget anjing.